Belum, perkenalkan nama saya Irfan. Pas ini saya menjelaskan apa itu sentralisasi dan desentralisasi. Selamat mendengarkan. Pertama, apa sih yang maksud sentralisasi dan desentralisasi? Nah, yang pertama itu sentralisasi. Sentralisasi adalah sistem yang memutuskan wewenang dan pengambilan keputusan di tangan manajemen, puncak atau pemerintahan pusat. Sebaliknya, sentralisasi adalah sistem yang mendelegasikan atau menyebarkan wewenang dan pengambilan keputusan ke tingkat manajemen yang lebih rendah atau pemerintah daerah. Kita bisa cari sentralisasi ada beberapa sifat, yaitu definisi sistem yang dimana kekuasaan dan wewenang termasuk pengambilan keputusan terkonsentrasi pada suatu atau beberapa manajer di tingkat tertinggi dalam suatu organisasi atau pemerintahan pusat. Contoh dalam pemerintahan, kekuasaan sepenuhnya dipegang oleh pemerintahan pusat. Kelebihannya adalah pengambilan keputusan yang lebih cepat dan seragam dari perspektif organisasi secara keseluruhan. Kekurangannya adalah kurang mempertimbangkan implementasi di lapangan atau dapat mengurangi fleksibilitas serta motivasi di tingkat bawah. Sedangkan desentralisasi yaitu definisi sistem di mana wewenang untuk mengambil keputusan dan tanggung jawab diserahkan dari manajemen puncak ke manajer atau penjabat yang di tingkat bawah atau daerah. Contoh dalam pemerintahnya adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerah sendiri. Kelebihannya adalah meningkatkan kelincahan, produktivitas, dan pemberdayaan tim serta mendorong pengambilan keputusan lokal yang lebih relevan. Kekurangannya adalah potensinya terjadi ketidakselerasaan antara unit jika tidak ada koordinasi yang baik. Dalam sejarah juga, sentralisasi yaitu pengertian sistem yang memusatkan kekuasaan dan otoritas pengambilan keputusan di tangan satu pihak. Biasanya manajemen puncak atau pemerintahan pusat. Penjelasannya adalah semua kebijaksanaan dan keputusan penting dibuat oleh otoritas pusat. Kewenangan pelaksanaan kebijakan juga beberapa di tangan pusat. Contoh dalam pemerintahannya adalah negara kesatuan yang seluruh pemerintahannya dipegang oleh pusat. Kelebihannya adalah menciptakan keseragaman dan kesederhanaan hukum di suatu wilayah, memungkinkan kontrol yang lebih langsung dan efisien dari pusat ke daerah, dapat lebih hemat biaya karena tidak memerlukan banyak unit keputusan terpisah. Dalam desentralisasi, pengertiannya adalah sistem penyerahan atau pendelegasian sebagai kekuasaan dan wewenang dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah atau dari manajemen puncak ke tingkat yang lebih rendah. Penjelasannya adalah pemerintahan pusat mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk mengelola wilayah sendiri. Pihak yang lebih rendah seperti pemerintahan daerah atau manajer fungsional diberikan kekuasaan untuk membuat keputusan lokal. Tujuannya adalah untuk menyikapi perbedaan lokalitas dan pemberdayaan pemerintahan daerah untuk mencegah masalah lokal mereka. Kelebihannya adalah meningkatkan kelincahan karena keputusan dapat dibuat lebih cepat tingkat lokal. Meningkatkan inovasi karena pemerintahan daerah memiliki wewenang untuk mengembangkan solusi kondisi lokal. Memperdayakan masyarakat lokal dan meningkatkan partisipasi mereka dalam pengelolaan daerah. Meningkatkan efisiensi birokrasi dan pelayanan publik. Dalam penjelasan yang mendalam yang saya cari ke komputer lebih mendalam, yaitu sentralisasi dan desentralisasi adalah dua istilah yang tidak lagi asing di telinga kita saat ini. Dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, sentralisasi dan desentralisasi adalah sebuah kontinuum karena tidak ada sebuah negara yang secara penuh hanya menggunakan asas sentralisasi saja dan penyelenggaraan pemerintahan. Sebaliknya juga tidak mungkin penyelenggaraan pemerintahannya didasarkan pada asas desentralisasi saja. Sentralisasi adalah memutuskan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berbeda di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonom daerah, sedangkan desentralisasi dapat diartikan sebagai pemerintahan pengalihan tanggung jawab, kewenangan, dan sumber-sumber daya. Dan beberapanya adalah dana, manusia, dan lain-lainnya dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah. Berubahnya sentralisasi menjadi desentralisasi membawa perubahan dalam sistem pemerintahan, di antaranya pilkada langsung dan pemilihan presiden. Meskipun dibilang sebagai perubahan ke arah positif, tapi saja timbul nada pesimis
dan pandangan negatif dari berbagai kalangan tentang pelaksanaan pilkada di Indonesia. Meniadakan artinya penting institusi ini dalam konsolidasi dekomunisasi daerah desentralisasi ini. Yang terakhir adalah perbedaan sentralisasi dan desentralisasi. Poin-poin yang diberikan di bawah ini patut diperhatikan sejauh menyangkut perbedaan antara sentralisasi dan desentralisasi. Penyatuan kekuasaan dan otoritas di tangan manajemen tingkat tertinggi dikenal sebagai sentralisasi. Desentralisasi berarti penyebaran kekuasaan dan wewenang oleh tingkat atas ke manajemen tingkat fungsional. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah sentralisasi adalah konsentralisasi otoritas yang sistematis dan konsisten di titik-titik pusat. Berbeda dengan itu, desentralisasi adalah pendelegasian wewenang yang sistematis dalam suatu organisasi. Desentralisasi adalah yang terbaik untuk organisasi berukuran kecil, tetapi organisasi berukuran besar harus mempraktikkan desentralisasi. Kemungkinan itu adalah komunikasi formal adalah di organisasi terpusat. Sebaliknya, dalam desentralisasi, kemungkinan membentang ke segala arah. Dalam sentralisasi, karena konsentralisasi kekuasaan di tangan satu orang, keputusan ini membutuhkan waktu. Sebaliknya, desentralisasi terbukti lebih baik dan dalam pengambilan keputusan karena keputusannya diambil lebih dekat dengan tindakan. Ada kepemimpinan dan konsentrasi penuh dalam sentralisasi. Desentralisasi membagikan beban para manajemen tingkat atas. Yang terakhir, ketika organisasi memiliki kontrol yang tidak memadai atas manajemen, maka sentralisasi diimplementasikan, sedangkan ketika organisasi memiliki kontrol pusat atau manajemen, desentralisasi diimplementasikan atau OL/1. Sekian penjelasan tentang desentralisasi dan sentralisasi. Maaf jika ada kalimat yang salah atau kata yang salah. Sekian dari saya, Atmas Enrico, saya mengucapkan terima kasih.